Said Abdullah, suara terbanyak Indonesia, siap untuk tidak dilantik. Meskipun suaranya 518.815 suara, namun ini lebih banyak daripada capresnya Mas Ganjar Mahfud MD, 271.185. Apakah ini pertanda memang beliau tidak akan dilantik betulan karena suara Ganjar lebih kecil, atau ini keputusasaan, pasrah untuk tidak dilantik, terserah DPP? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Suara terbanyak biasanya dilantik. Ini suara terbanyak di Indonesia, alamat tidak dilantik. Suara Said Abdullah 528.815 suara coblosan, alamat tidak dilantik karena dia mengalahkan suara dari Mas Ganjar. Tapi sebetulnya ini serius, atau maksudnya suaranya itu mendapat serius, atau ini ada yang perlu dipertanyakan karena di Madura? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Suara dia sebagai caleg seorang diri mengalahkan setenar Ganjar Mahfud di Madura. Pertama kita baca di Detik. Said PDIP siap tak dilantik usai ungguli suara gambar Ganjar Mahfud di Madura. Ini kepasrahan, ketundukan, atau minta belas kasihan? Kemudian yang selanjutnya di Suara Madura, Said Abdullah terancam tak dilantik PDIP sebagai anggota Dewan Terpilih, ya karena dia tidak mampu untuk berjuang untuk capresnya, tapi untuk dirinya besar. Tapi apakah benar seperti itu? Kemudian di tempat lainnya, Madura Post, judulnya perolehan suara caleg DPR RI Said Abdullah melebihi suara Ganjar Mahfud di Madura. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang Detik dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Ini adalah berita yang penuh pertanyaan. Apakah ketidaksiapannya itu? Kita baca dulu. Saya PDIP siap tidak dilantik usai ungguli suara Ganjar Mahfud di Madura. Apakah karena tidak bertanggung jawab? Detik.com, Jakarta, caleg PDIP Dapil Jatim 11 Said Abdullah mendapat suara terbesar di Indonesia dan mengungguli perolehan suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Madura. Said mengaku tidak dilantik menjadi anggota legislatif lantaran suaranya tidak selinier dengan perolehan suara Ganjar Mahfud di wilayah itu. Ketua Badan Anggaran DPR RI mulanya mengatakan perjuangan memenangkan Ganjar Mahfud di Madura itu cukup berat. Dia mengungkit unggulnya perolehan suara Prabowo yang ada di wilayah itu sejak Pilpres 2014. Bagi saya, ketika saya dianggap oleh berbagai pihak bahwa suara saya tertinggi dalam pileg untuk seluruh partai, ada saatnya saya sadar betul bahwa kami kalah di Madura, tapi tiba-tiba pilegnya tinggi. Yang pertama, memang 2 kali pemilu itu 14-19, Presiden waktu itu Jokowi hanya 24-26%, memang kalah telak dengan Pak Prabowo, kata Said. Memang berat perjuangan kami membicarakan soal Pilpres. Said memastikan akan mematuhi surat instruksi dari DPP PDIP bahwa caleg tidak dilantik sebagai anggota DPR jika suara Ganjar Pranowo Mahfud MD di bawah partai. Ada surat instruksi. Said menjamin loyalitasnya kepada partai.
Jadi besar belum tentu loyal. Fakta ada surat dari Keputusan DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum, maka sepenuhnya saya tunduk kepada aturan DPP partai karena memang semua itu hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Sehingga saya dilantik, saya tidak dilantik, saya tetap di PDI Perjuangan. Dan tidak ada terbersit pun kalau saya tidak dilantik karena tidak linier dengan suara Ganjar. Saya kecewa, tidak pernah kecewa karena pengabdian saya sejak 1984 di partai ini. Artinya saya setia dan selalu setia kepada DPP partai dan Ibu Megawati. Seriuskah ini? Kendati demikian, saya menyerahkan segala keputusan kepada Ketua Umum PDIP, Bu Megawati. Menurut dia, Megawati memiliki hak prerogatif atas keputusan-keputusan di partai. Untuk diketahui, Said menjadi caleg yang mendapat suara paling besar se-Indonesia. Di Madura, Said mendapat sebanyak 528.815 suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapat 271.185 suara. Alamat tidak dilantik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius bahwa siap tidak dilantik, atau ini adalah belas kasihan, atau mengapa ini terjadi? Apakah ini adalah sebuah karma? Masa karma? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa fakta yang direkapitulasi oleh KPU, tentunya Bawaslu di dalamnya, itu muncul suara Said Abdullah 528.815 suara, dan Mas Ganjar Prof Mahfud itu hanya 271.185 suara, sekitar separuhnya dari suaranya Said Abdullah. Ini kan sepertinya tidak rasional, tapi faktanya seperti itu. Mungkin kalian bertanya, wah ini ada sesuatu deh, apalagi ini Madura. Ya, itu mungkin di wilayah yang lain, tapi faktanya bahwa Said 528, Ganjar 271. Sehingga seharusnya ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Tetapi ada sebuah surat instruksi dari partai politik, surat keputusan, atau bahasanya itu adalah ada surat keputusan DPP yang tidak akan dilantik bagi yang suara Mas Ganjar itu di bawah dari caleg ataupun partai. Ini sebuah instruksi lembaga. Di sisi yang lain, semua caleg harus memenangkan. Dilematis, tetapi pasti kemudian DPP berpikir, ini ada apa? Memang dikalahkan, maksudnya Ganjar Mahfud oleh Said Abdullah dikalahkan di Madura, atau Said Abdullah itu dia bermain untuk kepentingan dirinya supaya mendapat suara terbanyak, tapi nggak tahunya mendapatkan hal yang berbeda, atau ada sesuatu permainan. Ya, fakta seharusnya memang tidak suaranya seperti yang didapat oleh Ganjar Mahfud, tapi kemudian ada sebuah permainan lain. Oke, di balik itu semuanya, di luar itu semuanya, bahwa intinya Said Abdullah mendapatkan 528.815 suara, kemudian Ganjar Mahfud 271.185 suara. Kata Prof Mahfud MD, kalau ngomong Madura, pemilunya itu spesial. Sekarang ada keputusan, surat keputusan DPP yang kecil tidak dilantik. Kemudian analisa yang kedua, ini Said Abdullah bertanggungjawaban secara aktivis partai
itu kurang. Jadi suaranya untuk Ganjar Mahfud tidak maksimal. Dia lebih mementingkan diri sendiri. Ini analisa yang kedua ya. Jadi egonya lebih tinggi. Kalau ini dilakukan oleh rata-rata para caleg, ini membahayakan terhadap partai. Dan faktanya memang perolehan partai itu lebih banyak daripada suaranya Mas Ganjar capres. Padahal seharusnya suara capres itu selain suara partai juga ada tambahan dari partai lain, baik P3, Hanura atau menaiknya. Jadi kalau berat situ memang kalau tidak dijelaskan secara rasional, saya betul tidak bertanggung jawab terhadap Ganjar Mahfud di Madura. Sehingga seandainya tidak dilantik sesuai dengan surat keputusan DPP tadi, menurut saya ya itu rasional, meskipun dia mendapatkan suara terbanyak. Ini hubungannya adalah pertanggungjawaban sebagai capres cawapres, tapi ini tergantung pada DPP sih. Maksudnya rasionalisasi terkait dengan seharusnya suara partai itu dengan suara capres harusnya lebih banyak. Logikanya seperti itu. Karena Ganjar Mahfud itu tidak hanya PDI Perjuangan, tetapi dari P3 pun di Madura juga banyak. Maka itu ini logikanya tidak masuk akal. Sehingga pertanggungjawaban Said Abdullah di sini adalah diminta oleh DPP Bumega. Tapi kemudian analisa yang ketiga, mungkin ada sebuah permainan spesial Madura yang kita nggak tahu karena ini tidak diungkap. Sangat mungkin ada sebuah permainan sehingga kemudian Said Abdullah mendapat banyak. Tapi ini kan tidak ada faktanya, sehingga hal ini mungkin agak bisa dilemahkan. Kecuali misalkan ada proses Mahkamah Konstitusi yang menggugat suaranya Said Abdullah, itu hal yang lain. Tapi sampai hari ini tidak ada, sehingga terkait dengan sebuah permainan tersebut, meskipun terstruktur sistematis dan masif pada waktu dahulu MK Pak Mahfud, itu sangat terkait dengan Madura, bagaimana suara Madura dicoplosin gitu. Dan kemarin pada waktu pemilu itu kan memang ada sebuah permainan, kita tidak ngomong partainya ya, tetapi spesial bahwa ada sebuah pencoblosan ketua KPPS mencoblos. Maka di sini sebenarnya keberadaan suara Said Abdullah ketika ada permainan juga agak sulit untuk dipertanyakan secara serius, karena memang kecuali ada seseorang yang atau partai politik yang memproses di Mahkamah Konstitusi, sehingga agak lemah dalam hal ini. Meskipun pemilu di Madura spesial, pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Saya siap untuk tidak dilantik, kata Said Abdullah. Itu sesuatu yang menjadi pertanyaan oleh banyak orang, benarkah? Karena kalau tidak dilantik ya berefek terhadap kehidupan dirinya di partai, meskipun dia mengatakan saya tetap akan di partai di PDI Perjuangan semenjak 1984 ya, bahwa beliau di PDI Perjuangan maka tidak akan meninggalkan PDI Perjuangan. Tapi benarkah itu terjadi? Ya itu yang bisa membuktikan bukan ucapan pada saat ini, tetapi selanjutnya seandainya tidak dilantik. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 528.815 menjadi prestasi bagi Said Abdullah, tapi menjadi bencana karena suara capresnya lebih sedikit, 271.185, separuhnya. Pembelajaran bagi semuanya bahwa kalau nyalek capresnya tidak boleh dilupakan, ataupun kalau ada permainan lainnya capresnya juga tidak boleh dilupakan.
sehingga seperti takdir baik nggak taunya berefek kepada hal yang tidak baik seandainya tidak jadi dilantik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.